Mas Somad karo Cak Cemani, sampean kepengin roh setan karo iblis, pergilah ke pasar. Beli kaca ngilon. Kaca untuk bercermin itu. Terus dilihat, sampean lihat di situ nanti ada gambar setan dan gambare diatur ngene ambok poso rong sasi yo. Elas. Opo lho? Satu meeting. Hilang. Kok demet nih bocah Cemani. Tuyul. Aku mengi nang kali iki dideni gendruwo mbok kowe lho ni. Padha, Mat. Aku mau lho yo dideni tuyul tenan. Lah iya lho ni. Bulan Ramadan ki jarene bangsane demit setan kuwi padha dikrangkeng utawa dirante. Ning nyatane iki mengaku jek dideni. Padha, Mat. Terus sing bener ki piye? Ngene ni, iso ra iso awake dhewe kudu ndang nyang Malang iki. Lah nyapa to, Mat? Sowan Yai Mim, masalah iki kudu ndang ditakokne. Bener kowe, Mat. Iki kudu ndak ditakokne iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Santriku Cak Somad dan Cak Cemani, memang ada penjelasan tentang setan di kerangkeng pada bulan Ramadan atau pada bulan poso nyebutnya Mas Cemani. Itu dalam sebuah hadis. Hadis ini sahih ya. Kenapa sahih? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari mengumpulkan hadis itu dari 600.000 hadis yang ia kumpulkan. Kemudian diverifikasi tinggal 900 bukan 900, tinggal 9.082 hadis. Dalam hadis dari hadis 9.082 dalam hadis yang ke 1899 Al-Bukhari menyebutkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Kalau datang Ramadan itu dibuka berbagai pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatinu, dan dirantai, dikerangkeng para setan. Ini yang menjadi pertanyaan. Jarene setan sudah dikerangkeng kok masih bisa menggoda. Mungkin begitu ya Cak Somad ya dan Cak Cemani. Jadi begini, hadis ini ini kalau saya Yai Mim yang ngaji tasawuf, thariqah dengan pendekatan filsafat. Filsafat itu cara berpikir agak beda memang. Jadi tidak terjemah tapi maksud. Teks hadis ini atau matan hadis ini tidak berbunyi idza jaa syahrul Ramadan, tapi berbunyi idza jaa Ramadan. Syahrul Ramadan dengan Ramadan berbeda.
Kalau syahrul Ramadan itu bulan Ramadan. Bulan yang jatuh sesudah bulan Sya'ban, sebelum bulan Syawal. Itu disebut dengan syahrul Ramadan. Nah, kalau Ramadan itu nama dari nama-nama Allah. Sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu tentang nama Ramadan. Artinya membakar dosa. Nah, idza jaa Ramadhanu. Kalau datang Ramadan, berarti Allah itu kan, nama Allah kan, yang maha membakar, menghapus segala dosa, seluruh dosa. Kalau datang atau tiba Allah dengan maha Ramadannya, itu kan, ya sebenarnya bukan Allah yang datang. Ya kita datang atau Allah datang sama. Artinya kita bersama. Kalau kita bersama Ramadan yang maha membakar, menghapus, mengampuni segala dosa besar maupun kecil, entek kabeh, maka futihat abwabul jannah, dibuka 8 pintu surga. Kenapa saya katakan 8 pintu surga? Surga itu jumlahnya hanya 1, pintunya 8. Namanya Darussalam, pintu pertama, Darul Qaror, Darul Muqamah, terus Jannatul Ma'wa. Itu pada 4 rakaat sholat zuhur. Terbuka. Kemudian Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, terus Maqamun Amin, baru Jannatul Khulud. Itu 4 rakaat asar. Jadi 8 pintu surga itu dibuka kalau kamu bersama Allah. Alias Allah sudah datang kepada kamu dengan Ramadannya. Nah, kok bisa orang itu bersama Allah yang maha membakar, mengampuni, menghapus, menghilangkan seluruh dosa itu? Ya oleh karena dia sudah sholat gitu loh. Sholat zuhur berarti membuka pintu Darussalam, membuka pintu Darul Qaror, membuka pintu Darul Muqamah, membuka pintu Jannatul Ma'wa. 4 kan? Sholat asar berarti membuka pintu Jannatul Naim, membuka pintu Jannatul Firdaus, membuka pintu Maqamun Amin, dan membuka pintu Jannatul Khulud. Nah, itu kan. Itu yang dimaksud futihat abwabul jannah. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar. Terkunci, ghulliqat, maghluk, mughallaq. Terkunci 7 pintu neraka. Kenapa saya katakan 7 pintu neraka? Neraka itu jumlahnya 1, pintunya 7. Yang pertama adalah hawiyah pada rakaat pertama maghrib. Yang kedua adalah sakor pada rakaat keduanya. Yang ketiga adalah lazo, menyala-nyala pada rakaat ketiga. Jadi 3 rakaat maghrib ini menutup 3 pintu neraka. Baru berikutnya rakaat pertama isya yaitu syair, rakaat kedua jahim, rakaat ketiga khotomah, dan rakaat keempat adalah jahannam. Nah, berarti bersama Allah itu sholat itu loh. Nanti ada pembicaraan sholat dan rukun sholat. Nah, lalu apa subuh 2 rakaat itu? Subuh itu rakaat pertama itu ampunan terhadap seluruh dosa. Rakaat kedua dengan tertutupnya 7 pintu neraka, gitu. Rakaat kedua datangnya atau terbukanya 8 pintu surga, yaitu zuhur dan asar rakaat kedua. Makanya dalam rakaat kedua itu ada doa kunut. Nah, doa doa kunut subuh dengan kunut nazilah itu beda. Kalau doa kunut subuh untuk menyambut kedatangan 8 pintu surga, maka ada sholat penghormatan namanya sholat duha. Nah, kalau rakaat pertama kan tertutupnya ampunan ya, maghfirah, tertutupnya 7 pintu neraka. Maka dalam tutupan terakhir ada namanya nafilah sholat tahajud, yaitu nafilah itu nutup itu loh. Jadi ibaratnya kotak ditutup terus diplang itu nafilah tahajud namanya. Baik, lalu yang berikutnya wasul silatis syayatinu, wasul silat, ya, sul silat itu dirantai, silsilah, ya, silsilah itu rantai-rantai kan, wasul silat dirantai, ditaleni asyayatin. Nah sekarang setan-setan, loh,
setan sudah di kerangkeng kok masih nggoda. Lah sekarang ini setan itu yang mana? Itu yang perlu apa itu setan? Kita kan disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari bisikan setan. Nah, bisikan itu bernama setan, ini loh. Membisik ketika siapa yang membisik? Yang membisik itu nafsumu. Ya, membisik apa dia? Membisik kejahatan, membisikkan pekerjaan. Bisikannya disebut dengan setan. Lah, ketika bisikan membisikkan pekerjaan ya, ada pekerjaan, setelah pekerjaan sifat baru nama. Namanya apa? Setan bisikannya itu. Jadi yang kamu bisikan jelek itu, kamu membisikkan, membisik apa itu misalnya, itu tak kamplengi lah, itu kan bisikan. Bisikan itu disebut dengan setan. Ketika setan yang telah membisik itu kamu ekspresikan, kan di dalam, lalu diekspresikan, tak keplaki wong itu, mbok keplaki tenan, perbuatanmu namanya iblis. Jadi setan iblis itu bukan di luar diri kita. Setan iblis itu awake dhewe. Setan itu berupa bisikan, iblis berupa perbuatan. Maka kalau Anda ingin Mas Somad karo Cak Cemani, sampean kepengin roh setan karo iblis, pergilah ke pasar. Beli kaca ngilon. Kaca untuk bercermin itu. Terus dilihat, sampean lihat di situ nanti ada gambare setan dan gambare iblis. Siapa dia? Ya gambarmu dewe kuwi. Jadi setan itu bukan di luar diri kita, setan itu di dalam diri kita. Itulah yang harus kita perlindungkan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaannya bagaimana memperlindungkan kepada Allah itu? Memperlindungkan kepada Allah itu memperlindungkan diri kita kepada Kanjeng Nabi. Memperlindungkan kepada Kanjeng Nabi itu gimana? Memperlindungkan kepada iman kita. Nafsu kita harus dipimpin oleh iman, dipimpin oleh ilmu, dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa oleh nikmat, dan selalu dicek oleh takwa kita. Agar supaya nafsu kita tidak menguasai diri kita, alias nafsu kita itu mengarah kepada kebaikan. Karena nafsu itulah yang membisik sebenarnya, ya toh? Yang mendorong itu loh. Maka dorongan yang setan tadi ojo jadi setan, dorongan yang diarahkan kepada kebaikan. Lah wujud bisikan itu apa? Bisa minal jinnati dan wanas. Apa yang minal jinnati itu? Ingin menguasai harta, ingin berebut jabatan, ingin menguasai wilayah, itu sifat jin. Ingin menghilangkan nyawa orang lain, itu bisikan jin. Lah bisikan manusia mana? Kurang pandai berterima kasih, muring-muring, suka mengeluh. Dirimu semua kan itu? Nah, begitu barangkali Mas Somad. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Dan Cak Cemani terus bersemangat untuk memberikan sajian-sajian yang menarik kepada para penonton. Semoga ada guna dan faedahnya. Wal-'afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.